Jadi Nabi SAW mengatakan siapa yang angan-angannya dunia terus, farraqallahu alaihi amrah, Allah Azza wa Jalla cerai beraikan urusannya, dibuat kacau pikiran kita para jemaah. Wa ja'ala faqrahu baina ainihi, dan Allah jadikan kefakiran itu di antara kedua matanya. Selalu terbayang kalau engkau tidak kerja engkau mati. Tidak kerja tidak bisa makan, tidak kerja tidak dapat duit. Dihantui oleh rasa apa? Kefakiran. Dihantui oleh kefakiran. Takut dia fakir, takut dia apa? Miskin. Nah, inilah dia ciri-cirinya orang yang angan-angannya hanya dunia. Sebalik, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Tidak akan datang rizkinya kecuali sebatas catatan itu saja sudah. Ya. Maka apa? Rizkinya tidak seperti Allah katakan dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Azza wa Jalla berikan dia jalan keluar, dan Allah kasih dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kalau orang yang hanya dunia terus, maka apa? Ya, sebatas apa yang dicatat saja dapatnya, rezekinya akan sempit. Kenapa kenyataannya kok senang-senang terus orang yang giat cari dunia? Jawabannya itu istidraj. Itu dikasih apa? Istidraj, dipancing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kita tidak bisa menghukumi orang itu bahagia dan tidak karena luarnya, tapi bahagia itu di mana? Di hati ini. Sebaliknya, wa man kanatil akhirah niyatuhu, siapa yang angan-angannya bagaimana bisa ibadah, bagaimana bisa masuk surga, dia kerja bagaimana bisa berinfak, dia kerja bagaimana dia itu enak nanti bisa ibadah, ada ongkosnya untuk pergi menuntut ilmu, dia bisa biayai anaknya untuk menuntut ilmu. Pokoknya selalu ke akhirat terus, dapat duit untuk akhiratnya, dapat duit bisa masuk surga. Itu saja dipikirkan. Jama'allahu lahu amrahu, Allah Azza wa Jalla akan satukan urusannya, dia bisa fokus, pikirannya tidak kacau. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah berikan dia kekayaan di hatinya, sugiyataita. Dan memang ya, kita katakan bahwasanya sebagaimana disebut ya, laisal ghina an kathratil 'ard, bukan namanya kaya itu karena banyak apa? Banyak harta dan yang lainnya ya. Tetapi walakinnal ghina ghinan nafs, namanya kaya itu kaya hati. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala jadikan dia itu ya, kaya apa? Kaya hati. Subhanallah. Ya. Jadikan dia kaya hati. Subhanallah. Dijadikan kekayaan di hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang seperti itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya, menyebutkan warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridhalah ya dengan apa yang Allah Azza wa Jalla bagi untukmu, niscaya engkau menjadi manusia paling kaya. Jadi apa sih sadek ini terima ya kah? Apa yang dikasih itu yang kita syukuri, itu yang kita ridhoi, maka apa? Maka kita menjadi orang paling kaya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Maka ini penting para jamaah, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang lain, ya ibadi tafarraq liibadati amla qalbaka ghinan wa asuddu faqrak. Hai hambaku, luangkan waktu untuk ibadah. Ini penting nih para jamaah.
Jadi mesti apa? Kita luangkan waktu untuk ibadah. Luangkan waktu untuk ibadah. Kalau sudah musim ibadah, ya atret silen jelukah. Atretkan dulu yang lain. Ini sudah fokus dulu. Nanti selesai itu tapeta malik ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru." Apabila selesai salat, baru kita bertebaran di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, mencari apa? Karunia Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi mengatakan, hai hambaku, atau Allah Azza wa Jalla berfirman, hai hambaku, luangkan waktu untuk beribadah kepadaku, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Dan aku tutupi kefakiranmu. Tetapi kalau tidak, ya, aku akan penuhi hatimu dengan apa? Qalbaka faqran, penuh dengan kefakiran, walam asuddu faqrak, aku tidak akan tutup kefakiranmu, kata Allah Subhanahu wa taala.